Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Allah. Awas dan besi dan. Duh. Saya bicara dulu ya. Untuk saya sekarang, saya tidak percaya dengan orang yang punya kemampuan bilangnya indra keenam atau sixth sense atau apa. Untuk saya sekarang saya tidak percaya. Tapi dulu saya mempercayai itu. Ini handphone masih di sini nih. Terus saya begini nih ngelihat begini. Pas ngelihat begini saya ngelihat kayak ada di kasur situ kayak ada kaki begini nih. Jadi kasur dia ngarah ke lantai gini nih, kaki begini nih. Saya ngelihat dari ujung itu, Allahu Akbar, itu apa ya Allah? Gak lama saya ngerasa tuh kayak saya tidur. Saya ngerasa kayak saya tidur, tapi saya tuh melihat semua aktivitas yang ada di sana. Tapi saya mau bangun kok nggak bisa. Terus tiba-tiba di depan saya ini kayak ada yang duduk, Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu itu apa. Pakai baju putih lah semua. Ya saya ngeliat sosoknya perempuan memang. Duduk ini saya tidurnya duduk di sini, ngadepnya bukan ngadep ke saya, ngadep ke teman-teman gitu kan. Tapi duduk. Saya dengar semacam ya Allah ini apa? Dewasa ini banyak banget ya fenomena horor dan juga sosial yang kita temui di masyarakat, atau mungkin teman-teman lagi alami atau pernah ngalamin, guys. Nah, menurut gua banyak banget nih teror-teror atau horor yang enggak selalu berasal dari hantu, tapi teror terbesar itu kadang datang dari manusia itu sendiri. Kadang orang-orang yang tiap hari berinteraksi atau berdampingan dengan kita, mereka itulah yang bisa menyembunyikan kebencian dan juga bisa menusuk kita dari belakang. Mudah-mudahan kita dijauhkan lah ya dari orang-orang yang munafik seperti itu. Nah, by the way guys, pada malam ini kita kedatangan tamu spesial nih, idolanya kaum Hawa nih. Banyak juga dari dulu udah request nih orang ini untuk dihadirkan. Selamat malam, Mas Arya Saloka. Selamat malam. Terima kasih telah datang ke RJ5 di tengah kesibukan yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga diundang. Akhirnya bisa duduk di bangku panas ini ya. Bangku panas. Gimana rasanya di sini? Auranya beda? Agak dingin ya, AC-nya kesini langsung. Oh iya. Saya juga agak merinding. Agak merinding ya. Merinding. Nah, Mas Arya sempat bikin konten-konten horor kan ya? Iya, sempat bikin waktu itu mengisi waktu luang. Jadi ada namanya waktu itu tenda horor. Tenda horor. Jadi pakai tenda gitu Mas, di halaman rumah gitulah, halaman rumah gitu. Bahas-bahas tentang horor, bahas-bahas tentang pengalaman-pengalaman. Awalnya tuh nggak ke horor awalnya, tapi karena tamunya Prasojo Muhammad yang pertama, jadi langsung ke horor gitu. Bukanya langsung gerbang horor ya? Gerbangnya langsung gerbang horor. Awalnya malah mau nanya tentang bagaimana pengalaman-pengalaman naik gunung, hal-hal apa yang terjadi di atas gunung gitu. Karena saya pribadi memang belum pernah naik gunung gitu. Terus nanya ke Joe, akhirnya saya iseng. Di gunung tuh kan mitosnya pasti kan ada yang gunung ini angker, ini horor apa. Pernah nggak sih Joe? Gitu-gitu. Akhirnya panjang tuh 2 episode kalau nggak salah sama Prasojo. Akhirnya jadi rame dan kita buat horor-horor aja kalau ya di tenda ini. Karena kebetulan syutingnya juga malam kan. Suasana mendukung, outdoor. Orang langsung memang benar-benar situasinya melihatnya memang benar-benar murni malam gitu, Mas. Nah, berarti kan udah sering berinteraksi dengan cerita-cerita horor atau hal gaib gitu. Aku dengar-dengar Mas Arya juga punya banyak cerita horor nih. Yang pertama nih katanya dari perjalanan. Iya. Gimana tuh ceritanya, Mas? Jadi sebenarnya
kalau banyak banget nggak banyak ya. Mungkin orang-orang di luar sana masih lebih banyak dari saya gitu. Tapi saya ada beberapa pengalaman yang wallahu alam ini apa. Tapi pada saat itu kami ya teman-teman khususnya merasa ini kayak suatu suatu gangguan mistis lah teman-teman saya waktu di mobil. Kebetulan waktu itu saya lagi di Pekanbaru. Mau ke Rokan Hilir. Ada daerah Rokan Hilir di daerah Pekanbaru sana. Menemani teman saya waktu itu lagi mau menghadiri acara sepak bola begitulah. Sama pada saat itu kan lagi mau kampanye, teman kebetulan nyalek. Kejadian tahun berapa Bang? Wah, itu saya lupa. Udah lama ya? Kalau nggak salah 2023 ya kalau nggak salah. Apa 2024? Saya lupa. 2023 sekitar segitulah. Terus kami perjalanan tuh siang. Perjalanan siang. Setelah melewati kilometer yang tempat kejadian itu, jadi temen saya namanya Hanggi ini cerita ke saya. Aduh, ini saya kalau sama teman saya ini manggilnya tate gitu kan. Jadi teh ada kejadian horor. Jadi si Hanggi ini cerita, aku sudah 3 kali setiap pulang dari Rokan Hilir, dari Rohil itu lewat kilometer, saya lupa kilometer berapa gitu. Itu selalu nyium bau telur busuk. Dan bukan cuma dia aja yang nyium, jadi ternyata semua yang ada di mobil itu mencium itu, dan nggak ada yang kentut. Nah, dia menceritakan siang, kebetulan pas lewat kilometer itu, dia ingat. Nah, di situ juga saya waktu itu sama sahabat saya juga, kebetulan kameramen saya juga, itu memang dia bilang, karena dia kan selalu ikut ya, selalu ikut teman saya Hanggi ini waktu itu ke Rohil dan bilang iya dia nyium gitu. Terus saya bilang, ya udah nanti malam kita coba yuk cek gitu kan, karena kami pulang kebetulan malam juga. Pas malam pulang mau dari Rohil ke Pekanbaru, satu kilometer sebelum kilometer tempat bau telur busuk itu, terus semuanya standby itu kilometer segini, bentar lagi. Pas kilometer itu, pas banget kilometer itu masuk, bener-bener 1 kilo nyium bau itu. Nggak nyampe 1 kilo lah, nggak nyampe 1 kilo. Jadi pokoknya sepanjang kilometer itu kecium bau itu. Semuanya nyium? Semuanya nyium. Dan saya pun nyium. Dan ini ada videonya ya Bang? Ada videonya. Boleh kita lihat dulu ya? Boleh. Saya upload di YouTube saya. Oke. Jadi memang reaksinya tuh real. Real. Wallahu alam, kenapa ada bau itu saya juga nggak tahu. Tapi memang kami semua mencium itu. Ini ya Bang videonya? Oh, KM51. KM51 bener. KM50 kalau nggak salah. Dari 51 udah dilepas mencium orang. Banyak. Kok gak kentut kan aja? Tak, muka dia tak. Ya, tahu. Tahu tuh, muka dia tahu. Soalnya dia jarang kentut kalau nggak bunyi, jarang. Ya. Pasti kalau kentut bunyi nih. Jadi Hanggi 2 kali dari Rohil mau menuju Pekanbaru malam. Jadi 3 kali ya Teh? 3 kali. 3 kali, 1 siang, 2 malam. Nah, yang 2 kali malam ini di setiap kilometer 51 itu selalu kecium bau telur busuk. Dan tadi kita memang nunggu-nunggu nih. Dan ternyata betul di kilometer 51, sepanjang 51. Ini sebenarnya masih agak-agak ada bau dikit ya. Cuma kaca kan kita nggak ada buka kan? Kaca sama sekali. Selalu nyium bau itu. Selalu nyium itu ya? Terus kalau nyari di Google, ternyata bau telur busuk itu ada ya dikaitkan dengan kehadiran sosok apalah gitu. Entitas. Tapi sempat nyari nggak? Mungkin di areal KM51 itu ada endapan gas atau apa di sekitar situ? Nggak tahu ya. Tapi kanan kiri itu memang kebun biasa aja ya? Kebun sawit. Oh, sawit. Memang kebun sawit.
Terus kebetulan memang sebenarnya nggak sepanjang kilometer 51 ya, mungkin dari 50 atau dari 49 sampai 52, 53 gitu memang banyak terjadi kecelakaan. Dan kebetulan kalau nggak salah ya, paginya tuh saya melihat ada kecelakaan deh di kilometer, tapi nggak tepat di 51 ya. Sekitar Saya lupa. Setelah 51 atau sebelum 51, saya lupa. Ada kecelakaan gitu. Tapi nggak yang kecelakaan mobilnya hancur banget, nggak, kayaknya ada selip atau apa gitu. Gitu sih. Di situ. Jadi memang pas mencium itu langsung wah, beneran bau nih gitu. Tapi setelah dari sana udah nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi memang kami sampai besokannya tetap keliling-keliling di Pekanbaru, cari di Pekanbaru nih apa sih tempat yang horor kita datangin yuk gitu-gitu. Oh, berarti nanti next ekspor barang RJ5 ya. Ya. boleh. Komen nih kita ekspor. Boleh. Nah, katanya ada lagi Bang cerita di Malang waktu itu ya, perjalanan juga ya. Kalau di Malang itu kebetulan saya kuliah, Mas. Saya kuliah di Malang. Itu kejadian kalau nggak salah 2010 mungkin ya. Pada saat itu, jadi kosan saya itu kamar-kamarnya liter U. Begini nih, ini pintu masuk di sini, ini kamar keliling, sini tangga, kamar mandi, ini kamar. Di tengah-tengah ini parkiran motor. Oke. Tengah-tengah ini parkiran motor. Nah, kamar saya kebetulan di sini sebelahan sama kamar mandi, toilet. Seberang ini kamar sahabat saya dari TK. Namanya Angga. Nah, pada malam itu kebetulan kami lagi nonton film di kamarnya Angga, lagi nonton film kamarnya Angga. Rame-rame lah, ada 6 orang, 5 atau 6 teman kami lah di kamar Angga. Angga sama kamar saya ini seberang-seberangan. Nah, ketika film itu belum selesai, Angga ini pergi ke rumah neneknya. Neneknya memang orang Malang. Sama kakaknya. Kakaknya itu tinggal juga di kosan situ di lantai atas. Di lantai 2. Si Angga ini pergi ke tempat neneknya. Terus saya tanya, kemana nggak? Ke tempat Eyang gitu. Oh ya udah. Nitip ini dong, roti bakar Bandung. Karena saya besok kuliah pagi, saya pingin makan roti bakar Bandung pagi gitu. Saya nitip dong gitu kan, nanti diganti. Oh ya udah. Dia pergi. Kami masih nonton tuh di kamarnya Angga. Saya pelor, saya ketiduran. Bangun. Oh, orang-orang udah nggak ada nih. Teman-teman udah nggak ada. Cuman saya sendiri. Udah, cuman karena saya ngantuk, udahlah, saya tidur lagi. Saya lupa waktu itu bangun jam berapa. Terus saya mencoba untuk tidur lagi. Terus saya bangun lagi karena kebelet kencing. Kalau nggak salah bangun lagi itu antara 12:30 sampai jam 1-an lah, sekitar jam segitu. Saya dari sini, saya ke toilet sini karena toiletnya toilet luar, nggak ada di toilet dalam kan. Ya kencing di sini. Terus saya antara mau masuk kamar, malas tidur di kamarnya Angga aja. Tapi karena saya orangnya iseng, saya ngerasa teman-teman saya ngisengin saya juga. Mereka pulang ke kamar, saya nggak dibangunin. Saya isengin balik. Saya pergi ke kamar paling depan, saya gedor-gedor semua pintu. Saya gedor-gedor sini, sampai saya ke sini, saya gedor-gedor. Nah, di sini ini nih ada kamar paling pojok, ini kamar paling besar sendiri. Dulu bekas gudang katanya. Ini paling besar sini kamarnya. Itu teman saya namanya Dani. Nah, pintunya pas saya mau gedor, semuanya kan ketutup tuh. Pas kamar Dani, kebetulan kamarnya kebuka pintunya. Tapi bukan kebuka lebar, kebuka. Kita masih bisa ngelihat lah gitu loh. Saya ngintip ke sana, saya ngelihat kamar Dani. Jadi kamar Dani bentuknya gini, Mas. Ini pintu. Nah, pintu ini kebuka begini nih. Set. Nah, saya ngintip sini, bisa kelihatan kan? Iya. Pas saya buka, ternyata Angga, teman saya yang tadi kamarnya di sini, yang kita nonton semua di kamar dia, itu saya ngelihat ada di kamar Dani lagi tidur. Oh, udah pulang nih. Oh, Angga udah pulang nih. Nah, sama Dani pun juga ada di sana lagi tidur. Saya pada saat itu, ya namanya orang kadang kebangun tengah malam, kadang suka
lapar nyari cemilan atau apa, saya pingin bangunin Angga, minta roti bakar saya sebetulnya. Saya mau bangunin tapi nggak enak, besok pagi aja lah. Ya udah, karena Angga tidur di situ, saya tidur di kamar Angga aja tetap deh. Saya tidur di kamar Angga. Subuh saya bangun, saya mandi. Selesai saya mandi, saya udah beres-beres karena saya kuliah pagi. Saya itu biasa, yang punya TV di sana itu nggak banyak. Mungkin kalau di bawah tuh kayak cuman 2 atau 3 orang kalau nggak salah yang punya TV. Salah satunya Dani. Nah, karena saya deket juga sama Dani ini, saya selalu nonton Lensa Olahraga tuh di tempatnya Dani atau Sport 7 dulu lah pagi-pagi kan. Nah, kebetulan saya masuk, Dani mau keluar mandi gantian gitu. Ya udah, saya kesana. Cuman di situ Angga udah nggak ada. Saya pikir, Angga kemana nih? Oh, mungkin di kamar kakaknya, karena kakaknya kan di atas kan. Ya udah, saya nonton. Tiba-tiba kepala saya tuh digebuk pakai karpet yang puzzle gitu loh. Kan ada tuh karpet yang puzzle, yang spons, yang busa gitu kan. Saya digebuk begitu, buak gitu kan. Saya kaget. Terus ternyata pas saya lihat Angga masih pakai helm. Ini apa, Cuk? Itu dari ibumu. Karpet gitu kan. Oh iya. Wah. Karena di Bali kan, karena dulu saya di Bali tuh ngomongnya pakai K. Aku sama K gitu kan. K dari mana nggak? Dari rumah nenekku lah. Loh. K nggak pulang? Enggak, nginep semalam. Enggak, nginep semalam. Terus saya mikir, oh nginep. Ini yang saya lihat semalam siapa ya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi saya melihat itu Angga dan Dani tidur di situ. Dan saya nggak langsung ceritain ke Angga, karena saya tahu teman saya Dani itu orangnya penakut. Tapi saya waktu itu ceritakan ke Dani pada saat, cerita ini itu juga di saat momennya juga lagi serem. Kebetulan waktu itu siang-siang ada kecelakaan. Maaf kalau misalkan ini keluarga yang yang ditinggalkan menonton gitu kan. Di 2010 itu waktu itu ada kecelakaan 2 perempuan. Satu meninggal, kelindes truk. Satunya masih hidup tapi pahanya kelindes gitu. Nah, kami lagi cerita itu di kamarnya Dani. Kebetulan kakaknya Angga waktu itu dia punya posisi lah di Indomaret gitu kan. Dia masih kuliah tapi sambil nyambi kerja, punya posisi di Indomaret, keliling waktu itu. Lagi keliling ngecek-ngecek Indomaret, kebetulan pas Indomaret Suhat, kakaknya melihat itu juga gitu loh. Dan saya juga melihat itu kebetulan, tapi saya di sisi seberangnya. Kecelakaannya di sini, saya menuju ke sana, saya ngeliat itu rame-rame apa. Ternyata lagi kecelakaan itu. Nah, saya lagi bahas tentang kecelakaan itu karena ada yang meninggal, dan akhirnya di malam itu saya cerita rame-rame kalau saya pernah kejadian itu. Kejadian kalau di kamar Dani itu saya melihat Angga lagi tidur sama Dani, sedangkan Angganya ternyata lagi di rumah neneknya. Nah, ini masih berlanjut nih Mas, masih berlanjut. Selang beberapa lama, saya kan itu mau pindah kos. Sebenarnya bukan kos, itu rumahnya tantenya teman saya. Teman saya ini namanya Grady. Terus karena rumah itu kosong gitu kan, karena itu rumah itu 3 lantai, rumah itu kosong gitu kan. Nah, tanya Grady, udah di sini aja gitu. Awalnya malah kayak nggak mau disuruh bayar, tapi kami berlima waktu itu, udah kami bayar aja. Nah, Grady ini orang Surabaya, tingginya 100 mau 2 meter lah tingginya, 198 atau berapa lah, saya lupa. Pokoknya tinggi banget. Kebetulan kami mau basket. Nah, pada saat itu, ini saya bicara dulu ya. Untuk saya sekarang, saya tidak percaya dengan orang yang punya kemampuan bilangnya indra keenam atau sixth sense atau apa. Untuk saya sekarang saya tidak percaya. Tapi dulu saya mempercayai itu. Nah, dulu itu intinya saya Grady itu tidak pernah bicara secara langsung kalau aku punya sixth sense, aku punya ini apa bla bla, tapi
temen-temen yang cerita. Akhirnya ya dia juga cerita. Kebetulan Grady saya bawa ke sana, ke kosan saya. Terus tiba-tiba Grady ngeliat sana, ngeliat sini, ngeliat sana, ngeliat sini gitu. Saya habis dari kamar mandi, terus masuk, tiba-tiba Grady, saya nggak pernah cerita apapun, tiba-tiba Grady begini. Le, kemarin-kemarin sempat digangguin ya? Grady ngomong kayak gitu ke saya. Tiba-tiba, saya nggak pernah cerita apapun. Sempat digangguin ya? Gangguin apa? Digangguin, diliatin gitu di sini. Terus saya cuman diam, saya bilang, kok tahu? Anak kecil itu. Dia cuman begitu toh. Di situ ya? Digituin. Ya responsnya cuman, Cok, udah Cok, nggak usah dibahas Cok. Waktu itu ya. Wallahu alam. Tapi itulah adanya cerita saya waktu itu. Nah, akhirnya ada juga sebelah kamar saya, aduh saya lupa mas apa itu, senior, kebetulan dari Bali juga. Waktu itu sempat cerita begini, karena Grady itu cerita itu kebetulan ada senior saya itu juga. Senior saya akhirnya cerita, oh berarti kamu ini yang kesekian diganggu. Wah, apalagi ini. Itu dalam hati saya, untung saya bentar lagi mau pindah. Waktu itu begitu. Ya, seru-seru menyenangkan. Sebenarnya lebih serem yang kayak gitu, Mas. Oh iya? Jadi kita nggak tahu, jadi insecure sama teman sendiri kan. Oh iya sih, benar juga sih. Jadi overthinking. benar. Jadi, Aduh nih, bentar dulu nih. bukan. Ini siapa nih? Iya, ya benar. Itu lebih serem daripada kita ngelihat sosok doang gitu. Iya. Karena dia udah bisa menyerupai gitu kan. Nah Itu itu serem sih, banget sih. itu sih ya. Cuman saya setelah itu ya alhamdulillah memang nggak ada pengalaman yang serupa lagi lah. Serupa tuh maksudnya mirip-mirip yang kayak saya tiba-tiba ngelihat siapa tapi ternyata bukan dia gitu-gitu. Alhamdulillah nggak ada. Cuman terakhir tuh ya Allah alam ini apakah memang mimpi atau apa, tapi saya merasakan pada saat itu saya ini memang melek gitu, memang belum tidur. Saya ngerasain kayak erep-erepan lah gitu. Saya ngerasain kayak erep-erepan waktu itu lagi syuting di Batu Karas. Oh ini beda cerita lagi, Mas? Beda cerita lagi. Ini udah 2015 waktu itu. Saya lagi syuting film di Batu Karas. Ceritanya itu ada 2 hari di lokasi yang sama. Itu kebetulan di hari yang pertama saya syutingnya sampai pagi. Nah di hari yang kedua kebetulan karena saya sudah dihabisin di hari pertama, saya syuting cuma sampai jam 12 malam. Habis itu yang sudah selesai pulang ngambil sisi yang lain yang nggak ada sayanya. Waktu itu yang pulang saya, yang jadi pasangan saya. Sekarang dua orang ini senior saya, guru saya, kebetulan sudah Allah panggil. Mas Yayu Undru dan Om Toro Margen. Oke. Pulang tuh. Kalau nggak salah berempat kalau nggak salah. Nah, roommate saya masih syuting. Jadi saya sendiri di kamar. Nah, terus saya lagi sambil main handphone gitu, Saya tidurnya tuh kan lurusan begini ke arah TV pintu gitu kan. Saya tidurnya begini nih sambil main handphone begini. Kan kelihatan kasur sebelah sana kan kelihatan sama kepala saya begini kan, sama ujung mata saya, ekor mata itu kelihatan. Tiba-tiba tuh saya kayak ada yang neken begini nih, kayak ada yang begitu, saya nggak bisa balik badan, saya benar-benar ngerasa kaget di situ. Ya Allah, ini apa ini gitu kan? Ini apa gitu. Ini handphone masih di sini nih. Terus saya begini nih ngelihat begini. Pas ngelihat begini, saya ngelihat kayak ada di kasur situ kayak ada kaki begini nih. Tapi cuman begini doang. Cuman segini doang yang saya lihat. Kaki doang satu. Jadi kasur dia ngerah ke lantai gini nih, kaki begini nih. Saya ngelihat dari ujung itu. Allahu Akbar, itu apa ya Allah? Itu saya nggak tahu, refleks di hati saya itu, saya baca Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas selesai, saya bacain cuman sekali, nggak nyampe semenit saya bisa muter badan lagi. Ya nggak lama lah saya di kasur situ, saya cuma tarik nafas, terus saya buka pintu,
itu buka pintu kan gelap semua karena langsung ke laut kan, langsung pantai kan. Langsung pantai, penerangan waktu itu masih belum begitu banyak gitu, kayak gelap banget. Wah, ini maju kena mundur kena nih, ya kan? Mau maju gelap, mau kemana saya, ya kan? Nggak ada orang. Yang jadi pasangan saya kan perempuan, ini kan nggak mungkin saya gedor kan? Nggak mungkin saya gedor. Aduh, yang dua pulang sama saya orang tua semua dua-duanya, udah pasti istirahat kan? Mau masuk ke dalam lagi, ya tadi begitu apaan? Saya bingung tuh. Saya cuman, waktu itu saya masih ngerokok, saya bakar rokok, satpam lewat. Terus dia, Mas, Pak, sini Pak, ngerokok dulu Pak. Daripada saya takut, sini Pak, ngerokok dulu Pak. Ngobrol, akhirnya waktu itu saya jadiin alasan, jadi supaya dia lama. TV saya kayaknya rusak deh. Suruh cek dulu. TV saya kayak rusak deh gitu kan. Suruh cek, dilihat. Ah ini mah bukan rusak Mas, belum dicolokin. Jadi kurang lebihnya begitu lah. Udah setelah itu, ya alhamdulillah. Oh masih ada satu lagi saya Perpan. Di Jogja, lagi syuting horor. Saya lagi syuting horor. Ini kebetulan saya lagi syuting horor. 2024 berarti, 2024 akhir harusnya. Jadi villa, saya nggak mau nyebut nama villanya ya. Tapi waktu itu sempat masuk story sih. Tapi ya ini kan nggak tahu ya. Ini benar apa enggak. Pada saat itu saya baru pulang dari Solo. Badan lagi capek dan lain-lain lah. Sempat di perjalanan juga sempat tidur gitu Mas. Nah villa saya pada saat itu tuh buka pintu, langsung ada kolam renang, ada ruang tamu di bawah, ada saung gitu kan, ada tangga, 2 kamar di atas gitu. Ada sofa kan, ada ruang tamu itu kan ada sofa panjang gitu kan. Saya langsung tiduran di situ, langsung tiduran di situ. Asisten saya pada saat itu dia bilang, "Pak, saya mau beli rokok dulu ya." "Oh, ya udah, sana ada mau nitip, Pak?" "Enggak." "Ya udah sana, jangan lama-lama." Saya bilang kayak begitu. Nggak lama, saya ngerasa tuh kayak saya tidur. Saya ngerasa kayak saya tidur, tapi saya tuh melihat semua aktivitas yang ada di sana. Teman saya ke saung, jalan, ngerokok, buka ciki, makan, nyemil, apa sih ngelihat semua. Saya bener-bener real ngelihat dia makan, ngobrol. Cuman mereka ngobrol itu nggak jelas di telinga saya. Lebih ke kayak misalkan kayak jauh gitu kan. Tapi saya dengar kayak, oh ini gue buka ya, ini apa ya, gini ya, ini apa gitu. Di telinga saya tuh gitu, saya ngeliat, tapi saya mau bangun kok nggak bisa. Terus tiba-tiba di depan saya ini kayak ada yang duduk, Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu itu apa. Pokoknya nggak tahu itu mimpi, nggak tahu apa, tapi saya ngelihat memang itu waktunya real semua. Nyata, sosok pakai baju putih lah semua. Ya saya ngeliat sosoknya perempuan memang. Duduk ya ini saya tidurnya ya duduk di sini, ngadepnya bukan ngadep ke saya, ngadep ke teman-teman gitu kan, tapi duduk ya menyamping ke saya gitu jatuhnya kan. Saya dengar semacam ya Allah ini apa. Nah di situ saya benar-benar ingat, oh dulu di Batu Karas saya pernah baca Al-Ikhlas, saya coba baca Al-Ikhlas. Tapi nggak seperti di Batu Karas. Pas setelah saya baca Al-Ikhlas itu kayak, ini kok saya masih tetap nggak bisa bergerak ya. Saya kayak, woi, tolongin gue. Woi, saya tuh ngerasa kayak begitu. Woi, Dul, Valen, tolongin gue. Itu kayak, tapi tetap badan saya nggak bisa bergerak gitu kan. Tetap begitu. Saya nggak tahu gimana waktu itu bisa kembali lagi gitu kan. Pokoknya intinya balik normal saya bisa gerak tuh saya bisa gerak gitu kan. Saya ngelihat masih dalam keadaan yang sama. Si Bedul lagi makan ciki, si Valen lagi ngerokok, dalam keadaan yang sama seperti yang tadi saya ngelihat. Bedanya nih si mbak-mbak ini udah nggak ada. Bedanya itu. Sosoknya kayak gimana Mas? Ya sosoknya saya ngeliatnya kayak sosok perempuan aja putih. Saya nggak lihat mukanya, rambut panjang perempuan aja. Karena saya ngeliat dari samping kan, dia nggak ngadep ke saya gitu. Ya cuman saya diam dulu, nggak lama asisten saya balik. Saya cuman gini, lama banget loh. Dan memang dia bilang, iya Pak, soalnya warung sini tutup. Saya ke Indomaret tadi, Indomaretnya jauh. Dia bilang begitu. Saya belum cerita tuh. Saya ceritanya besoknya tuh kalau nggak salah. Dan memang
Bener ya, dan memang saya memastikan kan, Om tadi lu dari sini ke sini kan, terus ke sini ke sini. Iya. Dan memang itu semua dilakuin gitu. Dan memang saya benar-benar ngelihat dia makan, temen saya makan ciki, ngerokok, gitu-gitu. Terus ada satu momen lagi. Ya kan saya syuting sama Oka Antara. Saya di villa itu sama Oka Antara. Maaf ya temennya Mas Oka. Nih saya bahas di sini nih. Oka waktu itu dapat lukisan. Katanya lukisan dari temennya. Lukisan kembar pada saat itu. Nah, terus kalau nggak salah sisa 2 hari, 3 hari lah kita setelah dia dikasih lukisan itu, saya lupa gitu. Lukisan itu tuh di kamar dia gitu kan. Itu Mas, kamar saya itu AC-nya dingin banget. Sampai benar-benar berembun. Kamarnya Oka pun juga sama. Tapi Oka itu di hari terakhir kami syuting, Oka cerita kalau dia setiap tidur itu selalu keringetan. Bajunya basah, benar-benar basah banget. Karena waktu itu Oka cerita itu karena saya bilang, wah ini kalau kita nambah 1 hari gimana nih Mas? Wah jangan dong bro, gue udah gak ada baju nih bro. Gue setiap tidur tuh keringetan mulu. Nah di situ dia cerita, keringetan, emang AC lu nggak? Emang lu tidur nggak nyalain AC? Nyalain bro, cuman nggak tahu gue keringetan banget. Wah kenapa? Gak ngerti gue. Terus tiba-tiba singkat cerita dia ngomongin masalah lukisan. Lukisan terus saya nyeletuk, apa jangan gara-gara lukisan itu? Saya bercanda gitu kan. Terus, oh iya kali ya bro. Soalnya gue ngerasa keringetan tuh pas gara-gara lukisan itu memang ada. Dia bilang gitu. Wah, kok jadi ngarah mistis nih? Saya waktu itu mikir gitu kan. Terus saya begini bilang, Mas mau tes nggak? Lukisannya di mana? Di kamar gue bro. Boleh nggak gue masuk kamar lo, gue ambil, gue taruh di luar ya? Lo tidur keringetan nggak? Oh boleh bro. Ya udah, sampai saya ambil lukisannya, saya taruh di sofa yang saya rep-repan itu. Saya taruh posisinya di mana si mbak-mbak tadi itu duduk. Saya begini, keringetan deh lo. Saya mikirnya, nih mbak-mbak ini keringetan gak nih ya? Saya taruh di sofa situ. Terus saya tidur. Ternyata Mas Oka pulang. Paginya ketemu. Enggak pagi ya, jam-jam 9 lah. Karena kami pulang hari itu sore, penerbangan sore. Ya udah, pas pagi-pagi ngobrol. Saya keinget kan, pas keinget sama lukisan itu saya ingat, gimana Mas, keringetan nggak? Enggak lo bro, gue tidur enak banget, dingin. Wah bener-bener gara-gara lukisan itu tuh berarti. Udah berspekulasi begitu. Kami mau berangkat, ini ada kejadian lucunya begini Mas. Kami mau berangkat nih, kami janjian mau makan dulu waktu itu di Bu Ageng. Terus saya tanya, lukisan dibawa nggak? Wah janganlah bro. Gue kalau dibawa ke rumah nanti ada papa lagi di rumah gue. Udah biarin aja kali ya tinggal sini. Ya udah nanti ya urusan lu ngomong aja sama teman lu gimana gitu. Ya udahlah, pulanglah kami. Singkat cerita, waktu itu kan produksinya sama Mbak Im ya, sama Mbak Im Wong ya. Kami reunian main. Nggak lama kok dari itu udah selesai ya mungkin semingguan dari syuting itu selesai. Kami main ke kantornya Mbak Im Wong. Terus Mbak Im Wong gini, bro, itu kemarin ada barang lu ketinggalan. Apaan si Dayat nemu lukisannya dibawa ke Jakarta. Lukisannya dibawa ke Jakarta sama orangnya Mbak Im. Lukisan ngikut lagi ke Jakarta. Mana itu? Setelah ditinggal ke Jogja. Tapi ya udah nggak mau. Udah terserah deh bro, mau diapain lukisannya. Itu lucu banget sih. Masih dipegang sama Mas Oka tapi? Enggak. Lukisannya Oka nggak ngambil. Kalau nggak salah masih di Baim atau nggak tahu apa dibuang atau gimana, nggak paham sih. Iya. Itu sih. Itu lukisan. Allah alam. Apa yang saya ceritain ini cuman Allah yang tahu, karena ya kita sebagai umat beragama Muslim harus percaya dengan yang namanya goib gitu kan. Karena memang dari zaman dulu, dari sebelum Nabi Adam diciptakan, jin itu memang sudah ada.
Jadi kan kita memang harus percaya dengan namanya sihir, dengan namanya jin gitu. Kalau kita nggak percaya itu ya kita harus dipertanyakan. Islam kita seperti apa kan begitu kan? Betul. Keimanan lah. Keimanan kita seperti apa? Itu sih. Tapi ngomong tentang lukisan, aku juga ada cerita sedikit nih Bang. Oh boleh. Jadi aku sempat ngisi acara jadi pembicara sama pembicara juga. Dia orangnya dari Jogja, datang ke sini. Dia Jogja penulis, juga, oke. Pak Indiria Maharsi namanya. Oke. Jadi aku kan nerbitin novel, dia nerbitin novel juga gitu. Nah pas di acara itu, dia bisa ngegambar sosok-sosok yang ada di sekitar dia. Oh, oke. Tiba-tiba dia ngegambar sosok wanita yang di areal situ katanya suka sama saya. Oh, oke. Digambar tuh sosoknya, cantik, terus pakai gaun. Ini sosok ini, entitas ini suka sama sampean, tapi dia nggak jahat kok. Dia mau nemenin sampean aja. Ini saya gambarin buat sampean, dijaga ya lukisannya. Apa gambarnya dijaga? Gambarnya. Serem juga nih saya bilang kalau mau dijaga kan. Ya udah dah, saya jaga, saya taruh kantor. Nah Di sini? lama-lama di sini di ruangan saya. Masih ada? Nah, tahu. Terus? Nah, lama-lama kita kan sering begadang kan, sering lembur segala macam. Lama-lama serem juga ya lukisan ini ya. Kayaknya ya udahlah. Bukan yang nggak menghargai karya dia, cuma lama-lama serem juga nih. Saya pindahkan nggak di kantor, di rumah saya taruh. Oh di rumah, dipindahin di rumah. Taruh kardus gitulah. Nah, walau alam setelah itu ada aja yang sial. Oh, ada aja. Kerjaan nggak lancar, apa nggak lancar. Cuma aku mikir, masa gara-gara dia sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa dia sakit hati, tersinggung kan nggak mungkin kan? Namanya juga perempuan, Ya, Mas. makanya baperan lukisan. Baperan itu lukisannya. Ya udah abis itu ya kuatin ini aja ibadah doa. Akhirnya udah biasa lagi. Ya memang ya Allah alam bisawab ya. Tapi memang ya kita hidup berdampingan. Memang jin ada, sihir ada gitu kan. Ya udah kalau ada kejadian seperti itu ya kita minta perlindungannya ya perlindungan ke siapa? Ke Allah. Udah gitu aja sih sekarang. Betul. Nah ini Allah alam juga nih antara memang dia kesurupan atau enggak Mas. Ini di kantor saya juga waktu itu tim RJL 5 tuh sempat main ke sana juga waktu itu. Maaf nih Mas Haji ya, saya ceritain di sini Mas Haji. Jadi waktu itu kejadian di hari Minggu. Saya tuh kedatangan tamu dari Bandung. Namanya Tommy dan Sony, teman saya. Waktu itu pagi-pagi mau makan makanan Manado. Sarang Hoci di Blok M. Sebelum saya berangkat, saya tanya, Mas Haji udah makan belum? Udah Pak, aman. Ya, saya kasih uang. Nih buat makan nih, gitu. Ya udah, saya berangkat, sampai saya pulang, saya meeting, gitu. Terus, waktu pas saya pulang pun juga saya tanya, Mas Haji udah makan belum? Aman Pak, udah, gitu kan. Udah, ya udah. Saya kan nggak ngecek, saya cuma ngecek begitu doang. Sampai 2 teman saya ini mau pulang ke Bandung, saya anterin tuh ke travel di Cilandak situ kan, Trans atau apalah. Sebelum saya nganter, saya bilang, Mas, nih buat makan lagi, saya kasih uang. Oh ya, makasih Pak. Terus saya pulang sama tim saya, sama teman saya Valen, berdua. Saya pulang berdua ke kantor waktu itu yang di Cipete situ. Nah, pas sampai di sana, saya buat konten kan, saya buat konten. Terus saya tuh tanya sama Mas Haji, Mas Haji udah makan belum? Nah, yang di sini dia ngomong aman Pak, entar aja. Nah, dia ngomong kayak begitu, entar aja. Oh ya udah, kan udah saya kasih uang gitu. Nah, terus habis itu nggak lama saya sempat panggil Mas Haji, nggak ada suaranya. Ya kan cuman bertiga nih berarti di situ kan dengan rumah yang hampir 1000 meter gedenya. Cuman bertiga. Mas Haji nggak disautin. Oh beli makan kali ya atau gimana nggak tahu keluar. Nggak lama dia keluar buat tentengan makanan. Mas Haji habis beli makan? Iya Pak habis beli makan. Ya udah dia terus ke belakang ke dapur. Nggak lama teman-teman saya datang. Kalau nggak salah ada 7-8 orang datang lah intinya. Habis itu karena saya belum sholat Isya waktu itu sekitar jam 9:30-an lah, jam 9 lebih masih jam 9:30-an saya masuk kamar. Saya sholat Isya. Nah tadinya itu kan ada 2 ruang tamu Mas. Ruang tamu di depan dekat pintu masuk sama ruang tamu yang di tengah banget itu.
Saya sholat isya, habis saya sholat isya, saya layah-layah dulu di kasur. Saya video callan, selesai itu saya keluar lagi itu sekitar jam 10-an lebih. Saya ngelihat di sofa depan pintu kamar saya, itu cuma tinggal satu orang teman saya yang Valen ini. Tadinya tuh rame tuh. Tadinya rame di sini. Jadi tadinya tuh di sofa ini rame, di sofa yang depan itu juga rame gitu. Kepisah jadi 2 gitu. Terus saya tanya, kirain udah pada pulang. Saya tanya, yang lain kemana Om? Tapi saya masih depan pintu gitu kan. Jadi di sebelah kamar saya tuh ada kamar di tengah-tengah situ, itu memang kosong tempat buat sholat gitu kan. Si Valen bilang gini, Mas Aji, Pak Aji, kesurupan. Dia bilang gitu. Hah? Apa? Aji, kesurupan. Hah? Mana? Dia bilang, terus di tengah, lagi dipegangin begitu. Lagi kayak, lagi gitu-gitu, ya kan? Dipegang, terus kenapa ini? Jadi teman-teman saya yang di ruang tamu depan sama yang di tengah itu lagi pada di situ semua. Terus saya tanya, kenapa nih, kenapa? Nggak tahu Mas, tadi saya lagi ngobrol di depan. Mas Aji itu, dia di depan juga, tapi di balik pintu gitu kan. Terus nggak lama dia pergi ke belakang, saya ke belakang mau ngambil air. Terus saya ngelihat dia udah ngeringkuk di atas kitchen set gitu. Dia di atas kitchen set tiba-tiba ngeringkuk begitu. Saya kaget, saya panggil, digotong ke sini gitu kan. Kayaknya kesurupan nih Mas, kayaknya ini kemasukan atau apalah. Karena sakit gitu-gitu ya kan. Terus sampai saya deketin, Mas Haji, masih dengar saya nggak? Mas Haji, dengar saya nggak gitu kan? Mas Haji, iya Pak, dia gitu kan. Dengar saya kan, dengar. Apa yang dirasain masih sakit Pak? Dia bilang gitu kan. Waduh, gimana nih? Nggak ngerti. Kami tuh nggak ada yang ngerti. Ini kesurupan mau diapain juga nggak ngerti, iya kan? Waktu itu dipegangin lah, tangan dipegangin, kaki dipegangin, jempol dipencet sama ada teman saya pokoknya mencet jempol gitu lah. Ada satu teman saya lagi berdiri namanya Wahyu. Nah, saya di bawah. Nah, di samping saya ini teman saya namanya Fadila. Fadila ini sahabat saya, dia di angkatan laut. Nah, dia didikan militer lah. Terkadang sama yang begini-begini tuh kayak apa sih lo gitu loh, ya kan? Nah, yang Wahyu ini lucu nih. Si Wahyu ini bilang, Mas Dil, bacain Anas 3 kali Mas Dil. Nih si Fadila cuman ngeliatin doang. Terus dia ngomong lagi Wahyu nih, Mas Dil, bacain Anas 3 kali Mas Dil. Dia cuma ngeliat tuh, Mas Dil, bacain Anas 3 kali. Sampai Fadila, kenapa nggak lu aja kesini bacain Anas? Digituin sama dia. Kenapa nggak lu aja sini bacain Anas? Wah, gue belum mandi wajib Mas Dil. Dia bilang begitu, wah gue belum mandi wajib Mas Dil. Wah, itu tegang tapi lucu komedi itu kan. Terus saya nggak ngerti ini diapain ya. Terus saya ingat, saya baru pulang umroh kan. Saya punya air zam-zam. Bawa aja air zam-zam sini deh, minum air zam-zam aja deh. Saya mikir kan ya, air zam-zam kan ya itu yang air zam-zam itu muncul ketika zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim gitu kan, dikonsumsi oleh semua orang-orang yang di Arab gitu kan. Kita udah bawa aja sini minumin. Teman masih yang apa nih rasain sakit Pak, sakit gitu kan. Waduh gimana nih? Saya minta lah sama Wahyu, yuk terserah lah. Coba cari ke masjid kemana cari yang orang bisa ngaji atau bisa ngurupiah. Takutnya memang benar-benar kesurupan gitu. Terakhir itu memang udah nggak jawab soalnya si Haji ini. Sampai akhirnya tiba-tiba si Wahyu datang bawa satu nggak tahu. Ya setelah saya belajar agama ini dengan baik dan benar gitu kan. Penyebutan label kata ustadz itu nggak bisa disematkan ke sembarang orang gitu kan. Nah cuman pada saat itu ya kita nggak tahu ya, kita ngomongnya ya ustadz atau siapa lah. Dia nanya kejadiannya gimana, diceritain lah sama teman saya yang wewe ini kan. Di ruangan itu pintunya tetap kebuka. Di ruangan itu tinggal sisa saya, si Aji sama si Ustadz tadi. Pintu di sini, saya di bibir pintu duduk di sini. Nah Aji itu kepala itu sebelah sana, di sini kakinya Aji, di sini Pak Ustadz ini, ya kan? Di sebelah sana ngadepnya ke sini, ngadepnya ke saya. Dia nggak tahu baca doa apalah, nggak paham. Pokoknya pas lagi sambil baca doa begini, dia tiba-tiba ngeliatin ke arah saya gini. Baca doa lagi, terus dia begini lagi.
Saya yang melihat itu kan, ini kenapa? Apakah pindah ke saya? Apakah ke samping saya gitu kan? Mukanya serius banget soalnya mas. Baca lagi, dia ngeliat lagi. Terus begitu, terus begitu. Ada satu momen memang dia fokus baca panjang, terus nggak lama dia begini lagi ke saya. Ada apa nih? Nggak lama tuh begini, Mas Aldebaran ya. Dia ngomongnya begitu, ya Allah kirain ada makhluk apa di samping saya, tiba-tiba ngomong, Mas Aldebaran ya. Iya, Mas boleh saya nanti minta foto? Boleh Pak, tapi ini diselesain dulu boleh nggak? Dia diselesain dulu boleh nggak? Udah lah, nggak lama dia, udah nih gitu kan, nggak ada apa-apa nih, dia cuman kayak begitu, udah. Ya udah, terus akhirnya foto sama saya, terus waktu itu saya bilang, yaudah yuk, pulang yuk gitu. Mas Haji jangan di sini ya, Mas Haji ikut deh sama si Ica nih ke rumahnya. Udah, kesini lagi besok atau lusa gitu kan. Terus dia sadar tuh? Udah sadar. Setelah cukup itu, lama juga ya? Sadar cukup lama banget malah, cukup lama. Pas di halaman luar, saya bilang, Mas, telat makan nggak sih? Saya begitu. Ya memang saya agak telat makan sih. Wah, asam lambung nih, jangan-jangan nih saya dalam hati begini asam lambung. Oh, udah selesai. Habis itu saya bilang, ini bawa ke rumah sakit dulu deh. Walau alam saya nggak tahu apakah itu. Saya sih ngerasanya, ini sih asam lambung sih. Saya sih ngerasa asam lambung karena sebetulnya nggak ada. Saya kan juga sering ngelihat YouTube-nya Ustadz Faizar, Mas. Oke. Kan banyak itu Ustadz Faizar ngurukyah ya. Saya lihat-lihat sih kejadiannya nggak seperti orang-orang yang mungkin dimasuki makhluk gitu loh. Dia cuman ngeraung, ngerasa kayak kesakitan aja, kayak gitu-gitu doang aja sih. Nggak ada yang maneh saha aing macan atau kayak gimana, nggak ada gitu. Kesimpulannya saya adalah ini asam lambung sih kayaknya, ini mah sih kayaknya. Makanya saya suruh ke rumah sakit. Tapi sebelumnya emang ada riwayat pernah kesurupan Mas Haji itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi memang setelah nggak nyampe seminggu, Haji ngundurin diri. Tapi bukan karena ini, beda lagi? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dia sih bilang, Mas saya ini deh ngundurin diri deh. Nggak, dia bilang juga kalau nggak salah, saya nggak kuat juga di sini sendirian. Dia bilang takutnya kejadian-kejadian lagi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa Mas, monggo. Ya udah saya cari orang lain. Kurang lebih seperti itu sih. Nah mungkin gara-gara ini triggernya Mas Arya jadi belajar ruqyah syar'i juga ya? Enggak, sebenarnya belajar ruqyah syar'i itu karena memang kebetulan saya ada film judulnya Munafik. Nah kebetulan di sini ya itu. Yang ini Munafik ini karena memang kebetulan harus meruqyah gitu. Akhirnya memang saya memang harus belajar tentang ruqyahnya seperti apa. Bertemu, ya akhirnya ada guru yang mendampingi gitu, namanya Ustadz Adi kebetulan. Terus kebetulan Ustadz Adi ini salah satu timnya Ustadz Faizar di Jakarta. Oh gitu. Jadi memang betul-betul saya belajar dan mencari tahu ruqyah secara syar'i itu seperti apa gitu. Terus kebanyakan orang-orang yang di ruqyah itu kayak gimana. Bahkan sampai saya pun minta saya sendiri di ruqyah waktu itu. Oh iya. Saya sendiri minta di ruqyah. Sama Pak Ustadz itu tadi. Sama Ustadz Adi. Takutnya. Jadi ketika saya belajar tentang ruqyah ini Mas, saya belajar satu hal. Ustadz Adi itu kan dia juga selain memang beliau expertnya di Quran, beliau itu memang lulusan psikologi. Nah ternyata yang waktu itu Ustadz Adi itu bilang, ruqyah itu bukan tentang mengeluarkan jin di tubuh, bukan cuman masalah itu Mas. Ruqyah itu setelah saya dalami dan pahami, ternyata itu tentang psikologi, tentang psikis manusia, tentang luka yang sudah dipunyai oleh orang tersebut yang memang sudah lama. Hati-hati ketika kita punya luka seperti itu yang tanpa kita sadari,
itu adalah pintu masuk bagi jin-jin itu untuk hinggap ke badan kita. Nah, makanya pada saat itu saya merasa sepertinya saya juga punya luka yang cukup mendalam. Apakah saya perlu diruqyah? Dan akhirnya saya diruqyah. Saya takut maksudnya ada sesuatu ya, setidaknya ruqyah itu kan memang baik untuk kita gitu loh. Akhirnya saya minta doa, alhamdulillah tidak terjadi apapun di badan saya. 3 kul itu juga dibacakan gitu, ditambah lagi ada surat-surat yang lain gitu. Di situ ya itu saya belajar tentang itu, ditambah lagi juga ya membenarkan. Akhirnya ketika saya syuting Munafik ini, saya akhirnya membenarkan huruf per huruf tentang bahasa Arab, tentang cara saya mengaji juga gitu loh. Karena saya tahu ternyata saya merasa saya bisa ngaji, tapi ternyata masih banyak huruf saya yang salah gitu. Oke, Salah cara dalam bacanya, penyebutan, cara tajwidnya, baca, ya. tajwidnya dan lain-lain gitu. Yang memang harus dibenarkan karena saya tahu syarat sah wajib sholat itu adalah Al-Fatihah. Jadi ketika Al-Fatihah kita salah arti bahaya. Di ayat di depan deh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada orang bacanya pakai alif biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu artinya udah beda Mas ternyata. Karena kalau kita menghatamkan Al-Fatihah, kita tahu artinya, itu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang pernah saya baca, segala puji bagi Allah Tuhan yang maha memberikan kesakitan dan lain-lain, itu artinya udah beda. Artinya beda. Jadi di situ saya belajar langsung, saya harus benerin bacaan saya, tajwid saya. Iya. Dasarnya semua. Dasarnya. Iya. Berarti lumayan lama juga ya Mas Arya ya? Apanya? Untuk menekuni jadi peran di sini ya? Ya, saya punya waktu ya buat saya sendiri sih kalau nggak salah dengan reading ya. Reading itu kalau nggak salah kurang lebihnya ada waktu 1 bulan. Reading. Terus persiapan sebelum reading tuh saya sudah lebih dulu. Karena saya ada persiapan belajar tentang ruqyahnya itu Mas. Ya kalau nggak salah sekitar kurang lebihnya 2 bulan lah. Kalau nggak salah saya punya waktu. Reading di sebulan terakhir, 1 bulan kurang lebih awal itu ya itu tentang bagaimana meruqyah, bagaimana detail surat-surat dan lain-lain yang saya harus hafalkan gitu-gitu sih. Awalnya kenapa mau ngambil nih peran Pak Ustadz di film Munafik? Karena horornya buat saya beda. Oke. Horornya bukan horor yang memunculkan sosok jump scare. Tetap ketika buat horor jump scare tetap harus ada. Formasi itu elemen itu harus ada gitu. Tapi di sini kita bukan mengedepankan jump scare-nya, tapi mengedepankan pesannya, ilmu agamanya gitu. Karena sesuai judulnya Munafik ya, gitu kan. Munafik ini apa sih gitu. Itu yang pingin disampaikan, pesan dari film ini tuh seperti apa gitu. Dan akhirnya ketika saya nonton filmnya dan saya baca skrip yang Indonesianya, ya saya menyimpulkan memang ya bukan menyimpulkan ya, ini sering dibahas di kajian-kajian ustadz-ustadz yang sering saya datangi dan saya sering melihat online-nya. Kesimpulan dari film ini adalah apapun yang kita terima, takdir yang sudah Allah tetapkan di kita, takdir Allah adalah takdir yang terbaik. Terima dengan ikhlas. Oke. Itu. Berarti ini juga ada challenge juga kali ya buat Bang Arya ya untuk meranin film ini ya? Oh iya, challenge-nya banyak. Trigger juga dari pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah Mas pengalaman spiritual ya kan, alami jadi ya. Betul. Semakin kalau kata Mas Dimas Aditya, semakin tua itu kan semakin tua kita akan semakin sadar tentang yang namanya memperbaiki diri. Jadi
perjalanan-perjalanan yang sudah saya lewati ini kan ya semakin di awal kan saya mungkin masih muda, sekarang udah semakin bertambah usianya. Jadi semakin bertambah usia semakin berpikir tentang ya bagaimana kita kembali ke jalan Allah yang memang betul-betul ajalan murni sunnah yang Rasul kerjakan gitu loh. Itu sih. Nah kalau dari Mas Arya sendiri tantangannya apa ya selama proses syuting itu? Fisik, tantangannya ada hari di mana kami kebalik tidurnya. Kebalik? Bukan kebalik kepala di bawah kaki di atas, bukan. Serem juga itu. Tapi kebalik jam tidur. Jam tidur kebalik. Kami syutingnya mulai start callingan dari sore ketemu subuh gitu loh. Terus beberapa hari begitu, terus habis itu nanti kami dapat libur, syutingnya kembali normal lagi dari pagi ketemu malam gitu. Iya. Nah kalau menurut Mas Arya sendiri, sebelumnya kan udah pernah membintangi beberapa film horor juga kan. Bedanya Munafik ini sama film-film horor yang lain tuh apa Mas Arya? Nah justru yang menyeramkan tuh yang ini buat saya. Bukan sosok teror hantunya, tapi bagaimana ya makhluk-makhluk ya jin setan ini yang memang sudah ada statement dari nenek moyang mereka, yaitu iblis. Saya sampai kiamat akan menghasut, mengganggu anak cucu Adam. Akan menyesatkan mereka sehingga mereka ikut denganku ke dalam neraka. Yang serem tuh itu buat saya sebetulnya, bukan sosok hantu yang meneror. Jadi bagaimana kita itu bertarung dengan sosok jin yang memang ingin menghasut kita ke dalam hal-hal yang memang Allah larang dan benci. Oke. Itu sih, karena kalau sudah saya pernah baca Mas, di Google saya lupa, sosok-sosok, bukan sosok ya, jin itu ada apa aja sih gitu kan. Ada yang jin, saya lupa, jin A itu mengganggu ini, jin ini nih begini. Ada yang jin ini dia mengganggunya dengan menampakkan sosoknya gitu, sehingga manusia takut dan lain-lain. Nah, yang banyak ditakuti manusia itu adalah yang memunculkan sosok. Jadi kita tahu bentuk visualnya, kita takut. Nah, yang paling menakutkan itu adalah yang paling bawah yang saya baca, yang bisa menyesatkan manusia. Oke. Itu yang paling yang paling menakutkan buat saya. Karena ketika mereka berhasil menyesatkan, selesailah kita sudah. Bye-bye. Itu sih kenapa bedanya Munafik ini film yang menceritakan bukan tentang sosok hantu yang muncul dan menakut-nakuti manusia, tapi lebih ke jin yang ingin menyesatkan para manusia, yang ingin membawa para manusia ini menuju ke jalan yang salah dan memasukkan ke api neraka. Oke. Itu. Iya. Itu lebih serem sih daripada cuma penampakan doang ya. Iya, penampakan tuh ya kita tuh bisa yang ya udah penampakan doang gitu. Kalau selama kita punya iman yang kuat, selama kita tahu Allah selalu melindungi kita gitu kan, ya kita nggak usah takut. Yang hadisnya jelas adalah ketika nanti kita masih hidup di zaman Dajjal muncul, jangan pernah sekali-sekali sok-sokan berani untuk muncul di depan Dajjal dan merasa iman kalian kuat. Ketika tahu Dajjal ingin menghampiri kalian, pergilah sejauh mungkin. Karena sudah dipastikan ketika iman kalian tidak begitu baik, kalian akan mengikuti jejaknya Dajjal. Itu yang hadisnya ada kan. Ya, betul. Kita disuruh menghindari. Kalau yang begini kan, ya jin setan aja takut sama Umar bin Khattab. Yang tauhidnya begitu luar biasa kan. Umar bin Khattab sahabat Nabi yang sangat terkenal tauhidnya gitu. Jin setan pun ketika melihat Umar bin Khattab di depan, wah Umar nih, dia jin ini menghindar pasti kan. Kabur pasti. Ya kita harus seperti itu gitu kan. Jangan pernah takut, kalau bisa tauhid kita seperti Umar gitu. Itu sih Mas. Risetnya dalam juga ya. Ya. Riset film ini ya. Kebetulan
proses film ini sebelum ditawarkan ke saya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk saya bisa belajar agama jauh lebih baik. Allah berikan, karena hidayah itu hanya milik Allah, Mas. Betul. Hidayah itu ketika Allah memang tidak menyetujui manusia itu dapat hidayah, sampai mati pun tidak akan dapat hidayah. Sudah ada contohnya, Abu Thalib paman Nabi. Nabi manusia paling sempurna, kekasih Allah. Ketika semua nabi dan rasul itu dikumpulkan, itu sudah jelas hadisnya, pasti pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Semua akan mengikuti Nabi Muhammad gitu. Yang dimana Nabi Muhammad ketika berdoa, Allah pasti kabulkan doanya. Tapi Rasulullah meminta kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib dapat hidayah, tapi Allah tidak berikan sampai Abu Thalib itu meninggal. Ya. Dan Rasulullah cuma meminta kepada Allah untuk meringankan sisanya, siksa dari pamannya. Karena Abu Thalib adalah salah satu paman yang dicintai oleh Rasulullah, yang disayangi. Dan Rasulullah, koreksi kalau salah, menjilat telinga Abu Thalib sebelum meninggal. Dan siksa teringan api neraka adalah Abu Thalib, yaitu abunya api neraka. Abu ya. Ini abunya sebegitu panasnya. Itu adalah siksa teringan api neraka. Nauzubillah min dzalik, semua kita terhindar dari siksa api neraka itu ya. Itu, jadi itu ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk bisa belajar kembali sesuai ajaran sunnah gitu kan. Jadi ya ketika saya lagi belajar, saya ditawarkan film ini gitu. Jadi Pas ya momentumnya ya. Momennya pas gitu. Ketika saya lagi kembali, saya belajar, momennya ditawarkan film ini, ya udah jadinya saya nggak perlu riset lebih dalam. Yang saya riset lebih dalam adalah bagaimana cara meruqyahnya. Oke. Itu sih. Udah cocok banget jadi Ustaz Adam. Amin ya Allah. Kenapa nih penonton-penonton RJ5 dan masyarakat Indonesia harus nonton Munafik Melawan Iblis? Film ini nggak cuman menceritakan tentang ketakutan-ketakutan kalian ketika nonton film horor gitu kan. Karena jujur film ini bukan film jump scare. Tapi saya juga tidak bisa bilang film ini tidak ada jump scare. Enggak, tetap film horor harus ada elemen jump scare-nya. Tapi tidak se-jump scare film horor-horor yang lain. Oke. Pastinya kalian bisa menikmati film ini dengan nafas yang tidak diburu. Biasa kan, biasa horor itu ketika udah malam, malam lagi. Biasa kan begitu kan, nafas udah mulai diburu oleh ketakutan jump scare. Nah, film ini kalian tidak ketakutannya bukan hanya di jump scare, tapi ketakutannya ada di elemen-elemen yang lain. Bukan cuman horornya, tapi dramanya ada, haru birunya ada, tentang persahabatan juga ada, dan yang pastinya saya garansi kalian pasti nangis nonton film ini. Saya garansi kalian nangis. Di mana kalian nonton film horor nangis. Karena ada satu adegan, Mas. Saya nggak bisa ngomongin adegannya, tapi adegan ini adegan di ending. Satu scene sebelum ending. Saya tik adegan itu. Saya tuh biasa begini. Ketika saya ngambil adegan, selesai cut, saya menghampiri director saya. Mau gimana lagi, Pak? Butuh apa lagi? Kurang bumbu apa? Saya selalu begitu. Ketika adegan itu, saya menghampiri director saya. Sebelum saya nanya gimana Pak, saya melihat director saya tuh sudah berlinang air mata. Dia nangis, beliau nangis, Mas Guntur nangis. Saya nggak nanya apapun, saya cuma ngelihat, saya pegang punggungnya, Mas. Terus dia ngelihat, dia cuma gini. Dia cuma bilang begini ke saya. Makasih ya. Ini adegan ini adegan yang sampai detik ini gue nggak bisa lakuin di kehidupan realnya. Karena Mas Guntur, jadi dari keseluruhan film cuman adegan ini adegan khusus titipan Mas Guntur. Karena Mas Guntur in real life mengalami kejadian itu. Oke. Makanya dia bilang, makasih ya udah mewakili gue melakukan ini
Dan ini hal yang nggak bisa sampai detik ini gue lakuin. Gue nggak bisa ngelakuin ini. Tapi dia nangis. Itu. Wah. Dan wah itu sih saya haru biru juga melakukan adegan itu. Jadi film horor yang saya nggak garansi 100% karena ada manusia yang mungkin hatinya sudah mati ya ketika nonton gitu. Tapi saya garansi kalian keluar bioskop nonton ini kalian nangis. Sekaligus self reflection juga sepertinya ya. Betul. Itu sih. Tayang kapan, Mas Arya? Ini insya Allah mudah-mudahan gak mundur dan mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Insya Allah tanggal 3 September kami tayang Mas di bioskop. 3 September serentak di bioskop. seluruh bioskop. Jangan lupa guys nonton film Munafik Melawan Iblis serentak di bioskop seluruh Indonesia 3 September 2026. Ya, betul. Ya. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih banyak Sudah Mas. datang di RJ5. Mudah-mudahan Sukses terus. nggak bosan dengan cerita-cerita saya. Wah, bisa diundang lagi. Justru nagih nih. Siapa tahu RJL ada ini ya, ada penelusuran begitu. Sometimes ada Oh, tentang budaya, tapi nggak selalu nyari hantu, nggak. Oh. Justru kita Saya ngeliat- seneng malam Boleh. tentang budaya-budaya itu. Saya seneng. Kemarin banget. habis ngeliput Malam Satu Suro ritual di Yogyakarta. Oh, seru tuh. Seru. Oke, nanti kalau misalkan saya waktu senggang atau apa, kalian begitu boleh lah nanti kita. Makanya ramein komen 10.000, kita penelusuran sama saya. Kalau kita culik aja dari lokasi syuting nanti. Betul, ya kan lah. Ya kan bener kan? Siapa tuh kita bisa cari budayaan di daerah Sukabumi sana Betul, ya kan? betul. Ya kan ada apa di sana gitu. Iya. Seru sih. Siap. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih banyak, Mas. Loka. Ah. Sehat selalu, sukses selalu, Sehat selalu, lancar. sama-sama. Film yang Munafik Amin, Melawan amin, Iblis. amin, amin. Itu dia guys, pengalaman luar biasa banget dari Mas Arya Saloka. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan buat kalian takut, tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo, Mas Arya Saloka. Jangan lupa nonton film Munafik Melawan Iblis 3 September di bioskop. 2026 di bioskop. Ciao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.